Kisah si Pondik yang Licik merupakan cerita rakyat anak dari Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT. Kisah rakyat Manggarai Nusa Tenggara Timur ini menceritakan seseorang yang malas namun memiliki banyak akal. Sayangnya akal tersebut dia gunakan untuk menipu dan memanfaatkan orang lain secara licik. Tingkah lakunya berubah sejalan dengan perkembangannya sebagai seorang pemuda. Pondik terkenal sebagai sosok yang pandai menipu dan silat lidah mulai nampak. Kelincahan membela diri dilakukan pada ayahnya sendiri. Suatu hari ayahnya mengajak Pondik pergi memotong alang-alang untuk menyisip atap rumah. Tiba di tempat alang-alang itu ayah dan anak itu menyabit alang-alang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hasil sabitan ditumpukan pada satu tempat. Setelah tumpukan banyak Pondik disuruh ayahnya membersihkan alang-alang itu, rumput-rumput yang lain dan alang-alang yang rusak dipisahkan. Pondik mulai mencoba kesabaran, ketelitian dan kejelian ayahnya. Pondik mengambil kayu yang keras, garis tengahnya kira-kira 20 cm, panjangnya 1,5 meter. Ia menajamkan kayu itu lalu ditancapkan. Alang-alang yang telah dibersihkan didirikan sekeliling kayu, pokok-pokoknya ke atas dan ujungnya ke tanah. Setiap lilitan tebal sekali dan dibuatnya hingga 10 lilitan. Setelah selesai kelihatannya seperti pondok. Pondik masuk ke dalam dan memeluk kayu tadi. Tengah hari ayahnya berhenti menyabit hendak pulang ke rumah untuk makan siang. Ia pergi ke tempat penumpukan alang-alang, tetapi Pondik tidak ada di tempat itu. Ia memanggil-manggil Pondik, tetapi tidak ada jawaban. Cukup lama orang tua itu mencari tetapi Pondik belum ditemukan. Pasti Pondik sudah pulang ke rumah pikirnya dan ia bermaksud pulang juga. Tumpukan alang-alang yang berdiri tegak itu dikiranya bagian yang telah diikat untuk dibawanya. Orang tua itu mengangkatnya untuk dipikul ke rumah, tetapi tidak terangkat. Ia mencoba berkali-kali tetapi tidak terangkat juga. Ia menghunus parang yang disandangnya dan menebas tumpukan alang-alang agar tali pengikatnya putus. Ikatan untuk tiap lilitan demikian kuat sehingga untuk melepaskan satu lilitan memerlukan beberapa kali tebasan. Begitu seterusnya hingga lilitan kelima. Pondik merasa tebasan ayahnya sudah semakin dekat, ia berteriak, "Ayah, saya ada di sini," sambil bergegas keluar. Ayahnya menanyakan Pondik mengapa ia berbuat demikian, tetapi Pondik tidak menjawab. Ayahnya sangat marah tetapi Pondik diam-diam saja seolah-olah tak ada kejadian. Alang-alang yang akan dibawa saat itu diikat masing-masing, dan keduanya pulang. Selama beberapa hari Pondik dan ayahnya mengambil dan memintal alang-alang. Mereka menyisip atap rumah yang rusak sehingga pada musim hujan tahun itu rumah tidak bocor lagi. Ketika Pondik telah dewasa dan matang untuk berumah tangga, kedua orang tuanya memberitahu Pondik untuk mencari wanita calon teman hidupnya. Pada sebuah kampung yang cukup jauh dari kampung Pondik, ada seorang gadis cantik bernama Molas Enggoang. Suatu hari Tongka, juru bicara, dan Pondik serta beberapa orang anggota keluarga ayahnya pergi ke kampung itu untuk meminang Molas Enggoang. Pinangan mereka ditolak oleh Molas Enggoang, tetapi orang tua dan keluarga lainnya memaksa Molas Enggoang untuk menerima pinangan keluarga Pondik. Paksaan itu tak mampu meluluhlantakan perasaan Molas Enggoang, ia tetap menolak pinangan keluarga Pondik. Orang tua dan keluarga Molas Enggoang tidak putus asa, segala macam cara dilakukan agar pertahanan Molas Enggoang dapat dipatahkan. Usaha mereka yang terakhir adalah meminta bantuan Seoang Dukun, dan rupanya kemampuan dukun itu dapat mematahkan pertahanan Molas Enggoang dan akhirnya menerima pinangan keluarga Pondik. Molas Enggoang akhirnya menikahi Pondik dan tinggal bersama keluarga Molas Enggoang.